Ya, baik ya. Beda akan beberapa yang menjawab dari pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Di sini kan teman-teman bertanya yang nomor pertama ya, kurikulum apa sih yang dipakai oleh sekolah? Nah, SMK Islam Jaya Kusuma Jakarta ini menggunakan 2 kurikulum. Untuk kelas 10 garis miring sekarang namanya adalah fase E. Kalau kurikulum merdeka itu namanya fase E untuk kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 namanya fase F. Gitu ya. Jadi ada 2 fase untuk tingkat SMK atau SLTA lah, SMK, SMK gitu ya. Jadi ada fase E, ada fase F. Mungkin nanti akan terbiasa ke depannya gitu ya. Nah, kurikulum merdeka ini baru dilaksanakan di kelas 10. Sedangkan K13 ini dilaksanakan oleh kelas 11 dan 12. Itu ya terkait dengan kurikulum. Jadi itu gambarannya ya. Kalau dulu kan kalau di K13 itu kita bilangnya adalah silabus. Ya enggak? Tapi kalau di kurikulum merdeka namanya ATP. Bu, apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Gitu ya. Kalau dulu kan silabus itu kalau K13 itu kita ambilnya adalah ada KIKD. Ya enggak? Nah, sebelum silabus kan ada KIKD itu kita acuannya ke situ ke KIKD. Tapi kalau kurikulum merdeka, acuan ATP itu dari CP. Apa CP? Capaian pembelajaran. Gitu. Kalau dulu kan aturannya begini, KIKD lanjut ke silabus, lanjut ke RPP. Kalau K13. Kalau kurikulum merdeka, pertama CP, capaian pembelajaran itu dari pemerintah. Ya. Yang kedua lanjut kepada ATP. Yang tadi kalau K13 namanya silabus, kalau kurikulum mereka namanya ATP. Lanjut ke modul ajar. Cuma di dalam kurikulum merdeka ini yang lebih ditekankan kepada PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning, gitu ya. Jadi berbasis project lah intinya seperti itu kalau untuk kurikulum merdeka. Kemudian apa tujuan visi dan misi sekolah? Kan tadi sudah Ibu katakan kalau visi sekolah itu berakhlak mulia, mandiri dan unggul berprestasi. Nah, kalau misinya itu ada beberapa misi di sini itu ada misinya itu ada 10. Misinya itu 10. Kalau akhlak mulia itu tujuannya apa sih, rincanya, indikatornya apa sih? Kenapa sih sekolah WK itu mengambilnya berakhlak mulia, mandiri dan unggul berprestasi? Ya kan? Yang pertama itu harapannya adalah unggul dalam keagamaan dan budi pekerti harapannya. Yang ini mungkin ini contoh kali ya. Harapannya kan begitu ya. Yang kedua, unggul dalam kemandirian belajar maupun kehidupan. Harapan kita, ya harapan kita mudah-mudahan banyak yang seperti itu. Yang ketiga, unggul dalam kompetensi keahlian akademik maupun non akademik. Ya, contohnya mungkin dari akuntansi lanjut ke ekonomi, saya ada komunikasi. Jadi, berjenjang nih, naik lanjut. Harapannya begitu berarti ada, intinya kan begitu ya. Kemudian kalau visinya, yang pertama visinya meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kesehatan jasmani melalui bimbingan keagamaan dan kegiatan olahraga. Makanya kita adanya pembiasaan di setiap pagi. Karena ujungnya dari visi misi, makanya kita selalu ada pembiasaan pada pagi hari itu. Yang pertama adalah tadarus bersama. Itu harapan ke sana ya. Tadarus bersama itu setiap hari ya. Nah, itu setiap hari kita sebelum belajar itu ada tadarus bersama. Kemudian setelah tadarus bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan Mas WK. Jadi biar apa sih Mas WK itu? Apa sih WK itu gitu. Jadi tahu nih anak-anak. Jadi untuk saat ini mungkin karena selang-seling ya, misalnya hari Senin Indonesia Raya karena berbarengan dengan upacara bendera. Tetap di upacara bendera itu kita ada juga membacakan ayat suci Al-Quran karena kita memang SMK IWK Islam gitu ya. Jadi hari Senin kita Mas WK, Rabu Indonesia Raya. Kadang-kadang Rabu itu kadang Indonesia Raya, kadang Mas Pramuka gitu. Jadi biar apa tuh semuanya nih. Baru hari Kamis Indonesia Raya lagi kembali lagi ke Mas WK. Jadi memang selang-seling. Jadi supaya anak itu
bahwa kita itu punya pembiasaan. Yang utamanya adalah harapannya berakhlak mulia ya, intinya begitu. Mengembangkan sikap berhormat kepada orang tua, guru, sesama, baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Ini yang sangat sulit ya dalam berbicara peserta didik. Kenapa? Mungkin karena lama terlena dengan tidur mereka, sehingga baru ketemu terkadang ada kata-kata yang tidak enak didengar, diucapkan. Nah itulah tugas kita nih, tugas teman-teman semua ke depan, bagaimana cara merubah attitude pesdik tersebut gitu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa gitu loh, maksudnya untuk merubah itu dengan cara apa, kita menegur gitu ya, berkatanya yang baik dan sebagainya gitu. Begitupun kita sebagai pendidik. Nah, pendidik adalah harus memberikan contoh kepada pesdik. Nah, rekan-rekan ini walaupun belum ngajar udah termasuk kepada pendidik gitu ya. Karena backgroundnya dari Unindra, karena Unindra itu adalah ada dua, bisa ke perusahaan, bisa juga menjadi guru gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik harus menjadi teladan buat anak didik kita. Meningkatkan kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan. Tadi biasanya kan kalau ibarat beras dicuci, ditaruh di mesin, tinggal cepat jadi. Harapannya kayak zaman dahulu, sesemuanya itu ada proses, ya kan? Kalau zaman dahulu kan kita ambil beras dari padi ditumbuk dulu, ya enggak? Setelah ditumbuk ditampi, ya enggak? Setelah ditampi kita cari yang masih ada padinya, ya enggak? Setelah itu kita cuci, ya enggak, dengan bersih. Baru kita nanak di dalam wajan, enggak? Itu banyak proses, gitu ya. Kalau kita enggak punya kompor minyak, otomatis kita pakai tungku. Bagaimana cara menyalakan tungku? Jadi banyak prosesnya, gitu. Namanya kan bagaimana cara menghadapi rintangan itu. Jadi, waduh, ini capek, nggak mau gitu. Bagaimana supaya anak itu tetap mau menghadapi itu semua? Karena memang kalau sekarang kan mereka masih ibarat kata dibiayain oleh orang tua, pemerintah. Kenapa tidak katakan pemerintah? Karena ada beberapa pesdik yang dibayar oleh KJP, PIP. Nah, itu sebenarnya anak negara, betul nggak? Nah, kalau kayak begitu berarti kan harus imbasnya ke negara seperti apa kita. Tapi kan kebanyakan orang tua tidak berpikir ke arah sana. Anak tidak berpikir ke arah sana. Seharusnya kalau memang mereka berpikirnya luas, iya ya, nggak dibiayain sama pemerintah. Berarti harus ada timbal balik dong sama pemerintah. Bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa nih, gitu, sebagai seorang pendidik. Nah, teman-teman ini kan masih belajar ya, begitu juga sama. Ya, mungkin ya di universitas juga ada kan yang biayanya gratis gitu kan ya, ada. Nah, itulah kita harus mengucapkan banyak terima kasih. Jadilah manusia yang bermanfaat di dunia ini. Itu intinya seperti itu ya. Kita kaitkan dengan rintangan yang dihadapi. Sebenarnya kalau sekarang sih rintangannya nggak terlalu parah ya. Kalau zaman dulu kan ketika orang tua nggak punya uang, kita jual-jual, misalnya jual nasi, jual keripik. Saya kalau ada di kebun nih, jual pohon jambu yang ada di ibu, misalnya udah berbuah nih, buahnya saya jual, macam-macam lah gitu ya. Kalau dulu kan makanya hidup itu jangan gengsi. Selama kita tidak mencuri, apa yang gengsi? Saya sama seperti teman-teman ketika kuliah, saya kebetulan background saya dari SKIP, yang sekarang jadi Unindra, ya. Tapi beberapa tahun yang lalu, makanya sekarang harus bersyukur. Kenapa Bida mengatakan bersyukur seperti itu? Sudah punya gedung sendiri. Kalau zamannya Bida, ikut di 292 ya, yang di situ SMP, yang di Jalan Nangka, ada SMP negeri kan. Saya kuliahnya di situ, namanya apa sih, 239 kalau nggak salah, SMP 239, ya di Tanjung Barat. Nah, Bida di situ reguler, masuknya tiap hari, cuman dapat waktunya setelah maghrib belajar, pulang jam 11, nyampe rumah setengah 12, karena deket ya. Jadi ya sekarang tuh ya memang harus banyak bersyukur, udah bagus. Kan tidak mungkin Unindra menjadi bagus kalau tidak ada yang sebelumnya. Gitu, intinya kan begitu ya. Dulu ekonomi paling hanya beberapa orang, segelintiran orang yang kuliah. Bahasa Inggris, Bida kebetulan begonya bahasa Inggris ya. Dulu hanya 15 mahasiswa. Tapi lambat laun habis yang benar 3 orang. Jadi waktu angkatan Bida
bahasa Inggris hanya 3 orang yang lulus. Gitu, maksudnya itu pun lulusnya tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Wida waktu itu harusnya lulus di tahun 2001. Ya, karena di Ibrahim itu dulu menikah. Kan kalau kuliah boleh ya. Kita tidak dilarang. Daripada berbuat yang tidak baik, ya, lebih baik kan menghalalkan, gitu ya. Ada sesuatu sebab karena memang kita tidak boleh menolak seseorang. Saya masih menolak 4 kali. Jadi ditakut-takutin nih. Nolak 4 kali lo jodohnya lama lo gitu. Jadi kepikiran setiap malam gitu ya. Makanya ketika ada yang melamar ya udah tunggu aja deh. Ya, dengan jalannya waktu dan dukungan suami baru bisa selesai di tahun 2003. Seharusnya selesai itu di 2001. Sebenarnya udah semua selesai mata kuliah, tinggal skripsi. Ya luar biasa, memang itu kan namanya tantangan. Nah, padahal saya udah ngajar. Jadi menggunakan transkrip nilai KHS kalau belum kartu hasil studi. Jadi saya ngelamar kerjanya begitu. Ya, jadi bukan pakai ijazah S1. Udah ngelamar ke sini nih. Sebelumnya saya membuka kursus dia. Akhirnya dari situ, nah inilah maksudnya dia selesai enggak. Tadinya malas kalau udah kerja kan udah dapat duit, malas dia. Akhirnya ya udahlah, karena hubungan semuanya akhirnya selesai juga di tahun 2003. Ya, itulah mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan. Ya, harapannya dengan adanya pembiasaan tadarus dan sebagainya, nanti mereka itu akhirnya yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca, yang tadinya terbata-bata jadi lancar. Harapannya kan gitu. Jadi bisa mandiri lah. Oh ternyata kayak begini. Apalagi kan maksudnya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan jadi pemimpin keluarga dia harus bisa semua. Karena makmumnya banyak, istri, anak, gitu ya, saudara perempuan, itu bapak-bapak. Itu tanggung jawab bersama. Mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pembinaan karakter entrepreneur. Nah, di WK itu kan ada PKW itu ya. Ya biasanya PKW itu suruh jual-jualan. Buat proposal dulu biasanya kan. Keluar yang berapa nih, modalnya berapa, dapat untung apa enggak, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti suatu saat pasti ketika melakukan pekerjaan paling tidak mereka bisa berwirausaha. Tujuannya begitu. Oh ternyata kalau misalnya emak-emak gak boleh kerja nih mas suami karena udah belajar kewirausahaan, saya pengen belajar apa, jualan ini aja deh dulu aja ketika saya berproposal ternyata dapat untung, gitu kan? Tujuannya kan begitu. Meningkatkan pelayanan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Makanya alhamdulillah ya di SMK WK untuk labnya ya memadai lah dibanding sekolah yang lain. Jadi di sini ada 3 lab, ada AKL, ada MPLB, ada KKPI. Kalau KKPI bisa digunakan untuk bahasa juga. Nah juga ditambah sekarang dengan lab tata boga. Terus meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Harapan kita memang kemarin itu ada nggak terlalu muncul ya terkait dengan akademik dan akademiknya karena memang pandemi gitu. Hanya beberapa orang aja sih, alhamdulillah ada juga sih akademik maupun non akademik. Kita kadang-kadang kalau misalnya akademik itu kadang kita mencari yang terbaik di kelas, ya, misalnya di ujian sekolah dan sebagainya itu biasanya kita ambil. Mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran. Kan dalam belajar tuh setiap guru itu beberapa model macam-macam ya. Mungkin kalau ini tahu ya bagaimana modelnya kayak Wida itu seperti apa gitu kan ya. Pembelajarannya bagaimana, apakah strength atau bagaimana. Memang banyak kan bilangnya strength, sebenarnya makasih kalau kita udah tahu gitu ya. Ternyata ketika kita kuliah bahasa Inggris itu penting. Coba saya tanya teman-teman gitu enggak? Nah, ketika bahasa Inggris itu penting. Apalagi kalau di dunia kerja kita ketemu dengan orang lain yang bisa bahasa Inggris, kita akan merasa minder. Oh ternyata kan lainnya jadi butuh saat ini. Nah, ketika teman-teman belajar di tempat kuliah materi yang ketika dia saya yakin ada yang keluar. Ya, itu berarti kan pentingnya. Nah inilah yang harus kita turunkan kepada adik-adik kelas. Ya, itu ternyata penting bahasa Inggris. Tujuannya begini bla 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 bla. Ya, penting banget ya. Makanya anak saya juga sama. Mengembangkan dulu kalau inovatif itu Wida sering kalau yang nggak mengerjakan tugas ya, anak sana ke koto ngomong sama orang asing, kan biar inovatif, langsung ngomong sama orang asing, videoin, gitu ya. Videonya apa yang didapat tulis, baru dinilai. Itu biasanya begitu ya. Tidak suka memberikan begitu biar inovatif aja, biar mereka refreshing lah, belajarnya keluar.
mungkin lebih asik kalau kita mendatangkan native speaker ya, lebih asik native speaker ya, terkecuali kalau Japan Foundation lah ya. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar. Nah, misalnya organisasi sekolah banyak banget ya, adanya OSIS, MPK, BPH, kemudian adanya pramuka. Di sini yang wajib itu pramuka rohis. Di sini wajib, ya. Adanya futsal, adanya basket, volley, English club, Japan club itu ada. Meningkatkan potensi kecerdasan keahlian yang dimiliki peserta didik. Makanya ini dihubungkan dengan ekstrakurikuler supaya mereka biar inovatif lah. Kan ternyata begini. Sekarang kayaknya lebih asik mereka itu lebih ke latihan hari ini karena mungkin, tapi bagus juga sih jadi gerak tuh badannya. Yang tadinya gerak jari doang tuh handphone kan, sekarang jadi gerak semuanya tuh. Gitu ya. Oke, nah tujuannya apa Bu dari visi misi tersebut? Membekali peserta dengan pengetahuan keagamaan agar menjadi insan yang berguna dan berharap mulia. Ya mudah-mudahan aja kan namanya tujuan ya. Ada yang terlaksana, ada yang belum optimal gitu. Jangan bilang nggak terlaksana sih, belum optimal. Ya. Terus membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, bidang ilmu dan kejujuran serta berwawasan lingkungan. Ya, mereka misalnya kalau ada kegiatan mulik kita biasanya suka ke lingkungan gitu. Ya, supaya mereka juga punya rasa kepedulian terhadap sesama. Menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, yang beberapa tahun yang lalu itu ada juga yang dikirim ke mana? Cikarang. Ya, jadi yang dikirim ke Cikarang itu benar ke perusahaan. Sekarang mungkin yang pendidikan umum bisa jadi begitu. Kan kalian bisa juga magangnya di perusahaan, bisa juga di sekolah. Kalau bisa dapatin dua-duanya. Cuman yang ibu sesalkan kalau di Unida, ketika ada kegiatan PKL baik di industri maupun di sekolah, itu masih ada kegiatan kuliah di kampus. Itu kan sebetulnya mengganggu. Seharusnya kalau memang ada PKL ya udah pembelajarannya untuk PKL biar mereka juga dapat ilmunya. Bagus. Tapi kalau misalnya ini ada PKL, kemudian ada pembelajaran juga di kampus, itu tidak fokus. Dan kasihan juga ke pesdiknya. Gitulah. Jadi kan karena kan pesdik ini bukan sebagai alat atau malpraktek. Bukan ya, bukan malpraktek. Tadinya memang kemarin itu kalau memang ada kayak begitu dia nggak nerima sebetulnya. Nah, kejadian kayak kemarin itu ribut jadinya. Gitu. Jadi hari ini ada belajar sama dia, enggak kan percuma jadinya, kan kita bingung. Nanti membuat jadi anak bingung. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ngajar bahasa Inggris 2 atau 3, kira-kira bingung nggak? Bingung. Kan harus fokus sama satu karena model akan berbeda walaupun tujuannya sama. Gitu. Itulah memang saran buat kampus itu tadi. Kalau memang PKL ya fokus untuk PKL, berikan waktu mereka untuk serentak PKL. Gitu loh. Kalau memang 2 bulan, 2 bulan. Itu serentak PKL semua. Yang penting harus dapat di bulan itu. Gitu maksudnya. Masukkan untuk tempat PKL, gitu ya. Jadi biar fokus, mereka juga dapat ilmunya dari sekolah, dapat ilmunya juga dari perusahaan. Kalau perusahaan sih sebagaimana ibu yang ibu tahu ya, karena anak ibu di UPN. Nah sekarang anak ibu kan sedang magang tuh di UPN di apa sih namanya, perpajakan atau apa namanya sih? Lupa deh, perusahaan backup perpajakan apa sih, nggak lupa deh ibu ya. Yang penting itu bagus ya. Itu benar full nggak ada kuliah, benar tahu PKHL. Jadi mereka ya rapat, meeting dengan pengusaha, gitu. Benar-benar udah dapet, gitu. Jadinya fokus. Kan kalau misalnya ada PKL, kemudian ada kuliah, tapi kecuali kuliahnya malam, nggak masalah mungkin. Berarti itu tantangan buat mahasiswa. Nah kalau kuliahnya pagi, kalau nggak siang, sedangkan pembelajaran tahu sendiri. Rata-rata saat ini pembelajaran itu dari pagi sampai sore. Nah ini yang lucu. Sekolah yang harus mengikuti jadwal kuliah ya itu nggak nyambung. Gitu ya, hanya bukan di mana-mana juga. Ya kamu yang harus mengikuti aturan sekolah. Gitu kan yang betul ya seperti itu. Nggak apa-apa, dikirim aja kayak begitu, disampaikan sama
Bapak Ibu dosen yang ada di sekolah supaya mereka juga bisa evaluasi yang terkaitan dengan pembelajaran. Atau misalnya juga, oh iya selama 2 bulan pembelajaran kampus memang ada, tapi bentuknya adalah daring. Silakan dikerjakan sambil teman-teman kerja di sekolah atau di perusahaan. Ya harus bisa sama-sama mungkin. Gitu. Berarti mengerjakan terkait dengan kuliahnya ya setelah selesai ngajar. Gitu kan, di sela-sela ngajar. Karena kan kita namanya bertamu, ya masa iya kita mengikuti jadwal kuliah. Karena kemarin keterlanjuran kita menerima dan kita tidak tahu jadwalnya begitu, ya kita agak sedikit kecewa. Tuh. Harapan kedepannya tidak seperti itu. Mudah-mudahan dari Unida itu membuat jadwal sebaik mungkin. Dalam artian memang ada yang 2 bulan atau 3 bulan dilepas kalau memang mereka mengadakan 3 bulan untuk PPL ya dilepas untuk tidak ada pembelajaran. Kalau ada pembelajaran pun bentuknya daring, dan itu pun jangan ada pagi. Mungkin kalau misalnya ya mau nggak mau ya dosennya harus legowo. Kalau memang ingin ada gimmick atau Zoom, jadi hari Sabtu yang memang tidak ada pembelajaran gitu. Jadi memang sistem kampusnya yang harus paham. Sama seperti kita nih, kan anak-anak kalau PKL dikasih kebijakan ya, kalau misalnya mengumpulkan paling kapan, apakah harus datang ke sekolah, enggak kan? Tuh, sama seperti kita sekolah ada yang PKL ya begitu. Kita lepas untuk dengan ini, kalau misalnya untuk pelajaran lain kayak normatif adaptif kan tidak didapat ya. Jadi kita memberikan tugas, ada yang dikumpulkannya seminggu sekali, ada 2 minggu sekali, ada dikumpulkannya melalui Joko, ya ada GCR, ada yang seperti itu. Jadi bagaimana cara modelnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan pembelajaran di sekolah, teman-teman juga dapat pelajaran yang di tempat PKL. Begitu maksudnya. Jadi fokus pun. Jadi kalau kemarin kan sistemnya gini, seminggu daring, seminggu PTM, kan bingung, gitu ya. Jadi jadwal seperti itu nggak jelas. Bukan saya menyalahin kampus, tapi kan kasihan anak-anak. Itu aja sih masukan dari budaya. Terus, apakah kurikulum sejalan dengan misi dan tujuan sekolah? Insya Allah. Ya, insya Allah tadi kan sudah dijelaskan ya. Ya, kan awalnya kalau dulu pasti nggak tahu tujuan sekolah itu apa sih, soalnya itu. Oh kenapa ada pembiasaan? Jadi tahu ya sekarang ya. Apakah guru tersedia dalam menjalankan kurikulum tersebut? Ya, alhamdulillah tersedia. Di sini alhamdulillah sesuai dengan ngajarnya paling ada 2 atau 3 materi yang misalnya nggak ada gurunya tapi dihandle sama yang guru tersebut. Tapi masih ada hubungannya. Apakah ada sosialisasi kurikulum? Pasti ada lah. Kalau nggak ada, bagaimana sekolah ini akan dijalankan? Ya enggak? Logikanya kan kalau sesuatu yang baru, kalau tidak ada sosialisasi, bagaimana kita menjalankan? Kalau kita bisa menjalankan, berarti sudah ada sosialisasi. Apapun itu. Kalau yang namanya terbaru harus ada sosialisasi. Apakah guru memiliki panduan untuk pelaksanaan kurikulum yang dipakai di sekolah? Guru itu pasti punya panduan. Dalam artian kita kadang-kadang ketika raker itu pasti dikasih tahu adanya SOP, adanya tata tertib, adanya fakta integritas, pastilah tahu. Terus kemudian, apakah kekurangan dari kurikulum yang sekarang dipakai? Jadi sebetulnya kalau masalah kekurangan dan kelebihan pasti ada semuanya di setiap kurikulum. Karena mungkin baru, jadi agak sedikit menjelimet mungkin. Dan kenapa? Karena di awal yang sudah mengawali aja masih meraba, misalnya kan gitu. Hanya agak sedikit kurang optimal. Terutama adalah kalau sekarang kan kurikulum merdeka itu terpisah ya untuk pendidikan karakternya. Jadi ada sekarang itu ada 2 kurikulum merdeka, ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu apa sih Bu? Materi di setiap bidang yang Bapak Ibu pahami. Misalnya kayak Ibu backgroundnya bahasa Inggris, berarti Ibu ngajar bahasa Inggris. Kalau kokurikuler apa? Itu namanya P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagian 1. Jadi dalam kurikulum merdeka itu ada 2 pembelajaran, ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Jadi kokurikuler itu tadi P5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, makanya kalau di
saya buatnya sistem blok. Sistem blok. Kalau sistem blok, kalau ada beberapa kan sekolah yang melaksanakan misalnya diambilnya seminggu sekali belajar P5, misalnya di Jumat terakhir. Nah, kalau bidang enggak, sistemnya blok. Misalnya September, semua guru P5 mengajar P5. Jadi fokus. Jadi gak campur-campur, nggak belajar bahasa Inggris P5, gitu enggak. Saya mencoba untuk tahun ini itu sistemnya blok biar fokus kepada P5. Jadi satu tahap itu selesai. Satu tema. Kan di dalam satu tahun itu harus menyelesaikan 2 tema. 2 tema pilihan, 1 tema wajib. Nah, kemarin kita melaksanakan tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, selesai kita laksanakan di bulan September. Nah, berikutnya kalau nggak salah gaya hidup berkelanjutan depannya nih. Kan awalnya sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika, karena ada beberapa pertimbangan akhirnya diganti temanya. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Padahal di dalam di kos ini kita buatnya dari Bhinneka Tunggal Ika, tapi nggak apa-apa dirubah, nggak masalah. Karena kan ini nggak terlalu lama, ini bisa diubah. Pada saat perjalanan waktu kayaknya nggak cocok, kita bisa mengganti. Ya, itu ya untuk P5. Jadi P5 itu apa sih? Karena di dalam P5 itu ada 6 dimensi ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Jadi nanti lihat. Apakah proses evaluasi pembelajaran dalam kurikulum yang digunakan berjalan dengan baik? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ya. Walaupun mungkin kalau yang kurikulum mereka itu mungkin masih dalam tahap meraba. Kalau KTSP ya insya Allah sudah bisa ya. Kekurangannya ya itu tadi ya, karena memang masih meraba jadi kalau kurikulum merdeka. Apa kendala dalam melaksanakan kurikulum yang dipakai oleh sekolah? Kalau untuk kurikulum merdeka mungkin banyak sekali sih yang dibutuhkan terkait biaya. Nah, itu mungkin kita kendalanya ya terkait dengan biaya, walaupun kita memang ada dana bos. Karena kan dana bos itu banyak pengalihannya ke sana kemari, benar gak? Mungkin teman-teman bisa tahu lah, oh padahal sekolah punya dana bos, kadang-kadang kan suka suzon ya, padahal memang bangunan yang menjadi mega kan nggak mungkin juga dibantu dengan dana bos selain dari uang SPP testing, gitu ya. SPP testing buat apa? Pertama buat bayar bapak ibu guru, ya enggak. Keduanya ya buat tambahan bangunan ini selain dari dana. Memang banyak sekali kalau kita ceritakan luar biasa. Ya, yang mudah-mudahan dengan dijalankannya kurikulum merdeka ini ya pemerintah lebih perhatian lagi sama sekolah-sekolah. Gitu ya. Kemudian ya dulu lebih capek lah. Dalam artian karena memang sekarang itu tujuan pemerintah sebenarnya baik, tapi jadinya kitanya jadi ribet sebetulnya. Yang tadinya sebenarnya kita ingin membangunkan anak dari tidur lamanya, dari pembelajaran daring, yang kadang-kadang ketika belajar itu suruh nyalahin kamera, enggak. Kita teman-teman itu ngalami, saya yakin. Ya enggak. Ada juga ngikut job, entah kemana itu mimpi atau apa, gitu kan bisa aja begitu. Nah, makanya belajar gitu dengan adanya P5. Tujuannya P5 adalah membangunkan anak. Sudah berkembang belum? Nah, gitu ya. Oh, belum berkembang nih sistem penilaian P5 seperti itu. Ada belum berkembang, masih berkembang dengan pesat, gitu loh sistemnya. Jadi bukan bentuknya angka, tapi bentuknya adalah deskripsi. Deskripsi kan kalau kayak gitu ya. Kalau dulu kan nilai sosial sama sikap itu adalah predikat, tapi selain predikat ada juga deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Alhamdulillah terjawab semua ya. Ya, tapi kalau ingin lebih paham kembali silakan dibaca-baca terkait dengan buku ini. Kemana sih ada bimbang di sini boleh. Untuk saya ingin baca, oh ini yang KTSP, ini yang kurikulum. Kalau dulu kan kalau KTSP semua jurusan ada satu-satu. Kalau ini bisa dilihat satu. Lebih simpel sebetulnya. Kalau untuk lebih simpelnya administrasi. Kalau dulu terpisah-pisah jadi banyak, sekarang menjadi satu. Karena kan tujuan masih semuanya sama. Paling bedanya adalah keterkaitan dengan program. Ya.
dia sampaikan kurang lebih mohon maaf.